Hai, Wangi Wulansari is here. Sebelum kita mulai, 3S dulu dong. Senyum, cheese. Ayo jangan lupa senyum, biar bahagia. Sodakoh pula. Sapa, hai teman-teman. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya di luar lagi mau mendung nih, kita masuk aja yuk. Karena hari ini saya akan menjelaskan sedikit makalah saya yang berjudul Pakem dari MK atau mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Oke, kita mulai dari kata pakem. Teman-teman semua kayaknya sepertinya sudah pernah dengar kata pakem, tapi bagi yang belum dengar, oke, sekarang kita coba saling berdiskusi. Oke, tapi di sini saya akan mencoba menjelaskannya terlebih dahulu. Oke, pakem. Pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Oke, pakem ini merupakan sebuah terobosan pembelajaran yang sangat efektif digunakan ketika di dalam kelas. Oke, sebelum kita membahas apa itu pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan, kita kenali dulu yuk sejarah awal dari pakem. Oke, ya. Jadi pakem itu berawal dari Agile. Agile ini merupakan singkatan bahasa Inggris, yakni active, joyful, effective learning. Artinya sama aja kok. Kemudian masuk ke Indonesia dan dirubah menjadi nama PEAM. PEAM merupakan singkatan dari pembelajaran efektif, aktif, menyenangkan. Berawal atau mulai digunakan pada tahun 1999, kemudian oleh MBS Manajemen Berbasis Sekolah merubah kata PEAM menjadi pakem. Waktu kata merubahnya yaitu waktu tahun 2002. Oke, seperti tadi pakem. Kemudian pakem ini merupakan atau dilandasi oleh 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to be, learning to do, and learning to live together. Oke, teman-teman semua kayaknya sudah juga belajar di bagian pilar ini. Learning to know, bagaimana belajar untuk mengetahui. Learning to be, belajar untuk mengaplikasikan atau menjadi. Kemudian learning to do, nah ini untuk yang learning to do itu untuk melakukannya. Kemudian baru learning to live together, karena pembelajaran itu titik akhirnya adalah menciptakan insan yang mampu berpikir secara rasional. Nah, dia mampu akan hidup di masyarakat. Oke, teman-teman, kalau tadi sudah mengetahui sejarah dan apa landasan pakem, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu pembelajaran aktif. Di sini sudah saya bagi dua ya, ada yang kondisi guru dan ada kondisi siswa. Oke, maksudnya pembelajaran aktif di sini adalah bukan si guru yang sangat aktif di kelas, melainkan siswa yang sangat aktif di kelas. Oke, jadi untuk menciptakan sebuah kelas yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian ia bersahabat, dalam artiannya kalau orang punya jiwa atau punya rasa bersahabat, pasti di antara kedua orang tersebut kayak nggak ada malu-malu, nggak ada kayak takut-takut untuk bertanya dan untuk berkomunikasi secara lebih lanjut. Oke, jadi guru tidak hanya sebagai fasilitator, tapi juga punya sifat bersahabat kepada murid-murid agar supaya siswa atau murid dan peserta didiknya itu nyaman kepada guru dan kemudian terbuka. Maksudnya terbuka di sini bukan kayak buka-bukaan aurat gitu ya guys ya. Oke, jadi maksudnya terbuka adalah ketika anak murid tadi itu salah atau mungkin gurunya salah, ya gurunya bisa saja untuk meminta maaf dan kemudian memberi keluasan untuk para murid menyampaikan
aspirasi atau mungkin pendapat mereka itu. Oke, kemudian itu di bagian guru. Kemudian kita masuk ke bagian siswa. Dengan adanya guru yang seperti di atas tersebut akan menciptakan rasa ingin tahu siswa yang meningkat. Oke, jadi kayak si guru ngasih kayak clue pertanyaan gitu kan. Kemudian barulah nanti si siswa akan berpikir keras, oh apa sih yang dimaksud guru tersebut, kayak gitu. Nah, itu nanti akan menciptakan rasa ingin tahu. Ingat ya, di sini aktif bahwasanya siswalah yang paling banyak aktif. Kemudian minatnya, dengan adanya kelas aktif, kemudian misalnya dengan adanya pembelajaran yang aktif akan meningkatkan minat siswa tersebut juga. Ya kalau andaikan si gurunya cuman koar-koar kayak orang ceramah gitu kan ya, apalagi anak-anak, namanya jiwa anak-anak itu kan pengennya main gitu lah. Kalau tidak diberi keluasan untuk si anak, otomatis minat mereka bakal mati. Nah, dengan ini akan meningkatkan minat mereka. Oke, karena mereka sudah rasa ingin tahunya meningkat, minatnya meningkat, otomatis mereka akan berani menyampaikan baik itu pendapatnya maupun keinginannya ataupun sarannya kepada pembelajaran tersebut. Oke, jadi dengan adanya kelas aktif tidak memungkinkan bahwasanya siswa akan sangat berani menguasai pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian 2 yaitu kreatif. Kreatif di sini adalah mengembangkan kemampuan berpikir para peserta didik secara rasional dan sehingga menemukan ide-ide yang baru. Oke, jadi tugasnya guru adalah menciptakan lingkungan kreatif. Dalam artian, kalau gurunya tidak kreatif, kemungkinan pun siswa tidak kreatif, karena guru adalah stimulus pertama siswa di dalam kelas. Kalau gurunya tidak kreatif, kemungkinan besar sulit untuk menumbuhkan atau menghidupkan daya kreativitas anak tersebut. Jadi kayak kita menstimulus anak-anak terlebih dahulu, kemudian membiarkan mereka untuk memunculkan segala ide yang ada di dalam otak mereka. Kemudian menyiapkan media ataupun alat bantu yang sangat menunjang pembelajaran tersebut. Oke, kemudian di sini adalah di bagian siswa. Oke, dengan adanya pembelajaran kreatif akan meningkatkan imajinasi para siswa, daya cipta, serta menemukan ide-ide baru. Oke, di sini siswa akan mampu membuat suatu atau mengarang bahkan menghasilkan sebuah karya. Oke, jadi itu adalah tujuan akhir dari pembelajaran kreatif. Oke, kemudian kita lanjut ke yang keempat, yakni adalah efektif, mencapai tujuan belajar. Maksudnya di sini adalah efektif adalah pembelajaran tidak hanya aktif dan tidak hanya efektif, melainkan harus tidak hanya kreatif, melainkan harus efektif. Kenapa harus efektif? Andaikan hanya aktif dan kreatif serta menyenangkan tapi tidak efektif, itu sama dengan bermain-main saja. Oke, jadi pembelajaran harus efektif. Efektif adalah mencapai tujuan pembelajaran. Di sini adalah tujuannya baik itu keterampilan, kemudian baik itu sikap, baik itu kemampuan, serta pengaplikasian ilmu-ilmu terhadap kepribadian anak-anak peserta didik. Oke, kemudian di sini guru harus mampu mengefisiensikan waktu. Contoh pembelajaran 45 menit. Disinilah guru harus mempunyai planning dari pembukaannya itu berapa, kemudian isinya penjelasan berapa, kemudian nanti pengerjaan soal berapa, kemudian penutup dan akhirnya penyelesaian kelas. Dalam artiannya kelas berakhir. Oke. Jadi harus mengerti ya, dalam artian harus menguasai efisiensi waktu tersebut. Kemudian adalah mengakomodasi gaya belajar siswa atau peserta didik. Kita wajib mengetahui bagaimana gaya belajar mereka. Tidak semua siswa mereka nyaman
untuk belajar secara audio. Kita pahami dulu gaya belajar siswa itu ada 3. Pertama secara audio, kemudian ada visual, dan ketiga adalah kinestetik. Nah, ketiga gaya belajar tersebut ini harus dan sangat dikombinasi agar supaya seluruh peserta didik mampu memahami pembelajaran yang akan disampaikan. Oke, kemudian kalau sudah mengakomodasi 3 pembelajaran, otomatis setiap guru wajib yang namanya memberi atau dalam artinya memberi tugas dengan jelas. Dalam artian ya tugasnya harus gimana, menghafal atau membaca atau mungkin menulis atau mungkin mengartikan, seperti itu. Oke, kemudian untuk siswanya, berarti siswa tuntas dalam artian tujuan akhir dari pembelajaran efektif tuh ya tuntas dalam segala. Kalau dianya kayak tadi ya kayak ngerjain tugas berarti selesai. Kemudian pokoknya ya benar-benar mencapai tujuan pembelajaran, baik itu yang sudah diterapkan di kurikulum, silabus maupun RPP, semua tercapai. Yang terakhir adalah menyenangkan di sini. Kebanyakan kalau namanya belajar pasti sering banget yang namanya membosankan. Lah di sini sebagai seorang guru wajib kiranya kita menjadi guru yang bersemangat dan antusias. Karena ketika kita semangat dan antusias, otomatis energi positif dari diri kita akan menulari kepada peserta didik sehingga membuat mereka menjadi bersemangat juga. Menyenangkan di sini ada beberapa cara, yaitu dengan cara yang pastinya kalian mampu mengeluarkan kata humor. Boleh humor-humor ringan, kemudian juga boleh dengan cara ice breaking, kayak main di tengah pembelajaran gitu. Oke guys, jadi belajar tuh nggak harus serius, nggak harus formal, bisa kok belajar sambil bermain. Contoh kayak kemarin kita menghafal kosakata bahasa Arab itu dengan cara bermain. Ya itu salah satu cara gitu. Jadi dengan pembelajaran menyenangkan, kelas akan menjadi kondusif. Kondusif, dari kelas yang kondusif ini akan menciptakan siswa yang berani. Kalau biasanya mereka udah seneng, posisi siswa itu senang, nanti akan mudah apapun yang akan kita ajarkan kepada mereka akan mudah mereka pahami. Saya kira cukup sampai segitu saja. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.